keadaan. Terus kenapa tidak mau Anda menggunakan e-katalog? Toh antar subholding itu kan saling Anda menjual. salah satu yang mempromosikan e-katalog internal. Saya dari DKI, coba tanya sama Pak Hendy, saya bolak-balik ke RKPP. Tapi direksi ini kelihatannya ngeyel ini, buying time ini. Direksi Petra Niaga? Semua direksi ini termasuk holding di buying time. Apa sih yang susah saya bilang untuk buat e-katalog LKPP? Tinggal bilang aja, misalnya minyak mentah saya bilang. Ada Indonesia Crude Price, tiap bulan ada harga. Tinggal umumkan seluruh dunia. Siapa yang mau taruh minyak mentah di Indonesia, Pertamina jamin beli. Ya. Asal harga tidak melebihi harga Indonesia Crude Price. Lalu BBM. Pokoknya harga BBM Anda taruh di Indonesia, saya pasti beli dengan harga tidak melebihi harga jual BBM kilang kepada Patra Niaga. Termasuk LPG semua. Lalu misalnya pertanyaan saya, Petra dibubarkan, katanya mafia. 2015. Berita tahu? Ya. Tapi kenapa orang Petra jadi dirut Patra Niaga? Nah itu dia. Nah jangan naik nama Nah, saya. sebelum saya sampai ke sana. Anda tanya kepada Menteri BUMN gitu loh. Sebelum saya sampai ke sana, saya mau nanya soal buying time tadi. Buying time ini intensinya apa menurut Pak Hal? Kalau saya Basuki curiga ya, saya curiga ini ada permainan. Bekas satu dirut Patra Niaga dipecat. Karena? Saya tidak tahu, tapi diduga. Karena dia tidak mau menandatangani pengadaan editif itu. Jadi pengadaan editif ini melibatkan oknum di BPK malahan. Menurut isu. Oknum BPK ini jadi backing supaya Pertamina ini membeli editif ini dengan transport dengan tender yang tidak sah. Lalu saya dengar isu itu, saya panggil datang. Ini semua ada rapat dalam acara, berita acara. Saya tanya, ini nggak bisa. Terus ditakut-takutin, kalau nggak menandatangan di SPBU nggak ada barang nih. Ditakut-takutin kelangkaan. Kelangkaan nih. Padahal saya bilang, mana bisa tender dipisah antara transport dengan editif. Lalu karena transport lebih mahal, dikalahkan. Editif yang lebih murah, kalau nggak salah seperti itu. Lalu saya bilang, dirutnya kalau tanda tangan, kau akan laporin nih. Dirutnya nggak mau tanda tangan Patra Niaga. Lu bisa cari namanya siapa. Bekas orang Telkom, saya nggak usah sebut namanya. MK lah, singkatannya lah. Saya gini lah, kalau menurut saya, ini permainan sudah lama yang masing-masing penguasa tidak mau stop. Makanya kenapa orang takut saya jadi dirut, demo-demo. Kalau saya jadi dirut, saya bisa langsung pecat tuh dirut subholding. Karena untuk ke notaris saya yang putuskan. Dan saya tidak pernah takut sama Menteri BUMN manapun. Selama saya benar. Pertanyaan kepada Ahok hanya satu. Jangan pelebar kemana-mana. Pernah nggak dia selama berapa tahun menjabat sebagai komisaris utama, pengawas induk dan anak perusahaan? Pernah nggak dia mencurigai ada pembuatan minyak murah, bensin murah menjadi bensin mahal? Pernah nggak? Itu fokusnya. Bukan seperti sekarang dia ngomong sana sini manajemen. Pernah nggak? Ya. Kalau dia bilang pernah, maka pertanyaannya kepada siapa dia pernah melapor? Biar kita demo habis-habisan. Kalau waktu dia jadi komisaris dia sudah mencurigai bensin murah dirubah menjadi bensin mahal. Benar nggak Ahok pernah protes atau pernah curiga? Kalau ada, lapor ke siapa dia? Kalau benar ada, kita mendukung Ahok. Tapi ini kan tidak ada. Sekarang ini dia ngoceh sana sini tentang direksi, kalau saya jadi dirut ini. Poinnya bukan itu. Tapi fokus kepada tindak pidana itu. Dia tahu nggak? Kalau memang dia tidak tahu sama sekali, itu padahal itu korupsi besar-besaran, itu kegagalan komisaris utama. Suka atau tidak, tahu atau tidak, harus dianggap bersalah. Karena dia dibayar miliaran tiap bulan